Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar channel Kisah Penuh Hikmah, pada kali ini saya ingin bercerita tentang kisah wafatnya Nabi Adam alaihi salam beserta wasiat beliau kepada putranya Nabi Syeds alaihi salam. Makna Syeds berarti anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihi salam beserta Hawa memberi nama anaknya tersebut dengan nama Syeds karena mereka berdua mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil. Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadisnya yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, yang mana sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syeds. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Adam alaihi salam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya, Syeds, dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Nabi Adam alaihi salam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahukan kepadanya akan terjadinya angin topan setelah itu. Muhammad bin Ishaq juga berkata, ada yang berpendapat bahwa semua nasab atau garis keturunan anak-anak cucu Adam alaihi salam saat ini berakhir pada Syeds. Sementara itu, anak-anak Adam lainnya telah terputus nasabnya alias musnah. Wallahu alam. Ketika Nabi Adam alaihi salam wafat, yaitu pada hari Jumat, malaikat menemui beliau sambil membawa balsam dan kain kafan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik balsam maupun kain kafan tersebut berasal dari surga. Saat itu anak-anaknya pun bertakziah dan Adam alaihi salam sebelum wafatnya sempat berwasiat kepada Nabi Syeds alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata, pada hari wafatnya Nabi Adam alaihi salam itu terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, Hadbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hamid dari Hasan dari Yahya, yaitu Ibnu Dumrah As-Sa'di. Ia berkata, saya pernah melihat seorang syekh di Madinah berceramah. Selanjutnya, aku bertanya kepada beberapa orang tentang syekh tersebut. Mereka menjawab, syekh tersebut ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah berkata, sesungguhnya ketika menjelang wafatnya, Nabi Adam alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga. Ubay bin Ka'ab melanjutkan perkataannya, anak-anak Adam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka, Adam alaihi salam. Mereka lalu ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara itu, anak-anak Adam alaihi salam membawa kapak, pedang, dan golok. Para malaikat berkata kepada mereka, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari? Mereka pun menjawab, ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga. Para malaikat pun berkata, kalian pulang saja. Sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya. Selanjutnya, para malaikat datang menemui Nabi Adam alaihi salam. Ketika Hawa melihat kedatangan mereka, ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Adam. Adam lalu berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh sebab itu, menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, malaikat mencabut nyawa Adam alaihi salam, lalu memandikan, mengafani, dan mengolesi tubuhnya dengan wewangian. Selanjutnya, mereka mengubur jenazah beliau
ke dalam liang kubur yang telah mereka siapkan. Setelah itu, para malaikat berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Asakir juga meriwayatkan melalui jalur riwayat Syaiban bin Farrukh dari Muhammad bin Ziyad, dari Maimun bin Mahran, dan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Adam alaihi salam. Abu Bakar bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Fatimah. Umar bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Abu Bakar. Dan Syuhaib bertakbir sebanyak 4 kali saat mensolati jenazah Umar. Para ulama berpendapat tentang tempat pemakaman jenazah Nabi Adam alaihi salam. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah beliau dimakamkan di suatu pegunungan saat beliau diturunkan dari surga, yaitu di Hindi. Ada pula yang mengatakan bahwa jenazah beliau dimakamkan di gunung bernama Jabal Abu Qubais yang berada di Mekah. Sumber lain menyebutkan bahwa sebelum terjadi badai topan dan banjir yang sangat dahsyat, Nabi Nuh alaihi salam memindahkan jasad Nabi Adam alaihi salam beserta Hawa dalam sebuah peti. Selanjutnya, jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Demikianlah sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari sebagian perawi, ia berkata, jenazah Adam berada di Masjid Ibrahim, sedangkan kedua kakinya berada pada bebatuan di Baitul Maqdis. Sementara itu, Hawa wafat setahun setelah wafatnya Adam. Perbedaan pendapat juga terjadi berkaitan dengan usia Nabi Adam alaihi salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah secara marfu, sesungguhnya usia Adam telah tertulis di Lauh Mahfuz, yaitu 1000 tahun. Informasi dari hadis ini tidak bertentangan dengan penjelasan yang terdapat di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa Adam alaihi salam hidup selama 930 tahun. Pendapat mereka yang kontradiktif dengan informasi dari hadis Nabi jelas tertolak dan tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan kebenaran yang sampai kepada kita dan benar-benar terjaga keautentikannya. Pasalnya, kebenaran ini berasal dari seorang yang sangat maksum, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, boleh jadi pendapat mereka yang tertolak itu merupakan integrasi antara penjelasan yang berasal dari kitab Taurat dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, penjelasan yang berasal dari kitab Taurat itu, jika memang benar-benar terjaga keautentikannya, perlu dipahami bahwa jumlah 930 tahun itu adalah menurut versi hitungan tahun Syamsiah. Adapun menurut versi hitungan tahun Qamariyah, jumlahnya sama dengan 957 tahun. Jumlah hitungan tersebut, jika ditambah dengan lamanya Nabi Adam alaihi salam menetap di dalam surga, yakni selama 43 tahun sebelum beliau diturunkan ke bumi, maka jumlah totalnya menjadi 1000 tahun. Atau Al-Khurasani berkata, ketika Nabi Adam alaihi salam wafat, semua makhluk menangisi beliau selama 7 hari. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, yang memikul tanggung jawab dan tugas selanjutnya adalah putra beliau yang bernama Nabi Syeds alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi. Ketika ajal Nabi Syeds hampir tiba, beliau berwasiat kepada putranya yang bernama Anwasi. Selanjutnya,
An-Washilah yang melanjutkan tugas ayahnya. Setelah An-Washi wafat, tugas tersebut dilanjutkan oleh putranya yang bernama Qanin. Setelah Qanin wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mahlayil. Mahlayil adalah orang yang dianggap sebagai raja oleh sebagian masyarakat Persia. Ia juga merupakan orang yang pertama kali memotong pepohonan untuk membangun kota dan benteng-benteng yang besar. Beliau pula orang yang membangun kota Babilonia dan kota Asus al-Aqsa. Mahlayil jugalah orang yang berhasil mendesak iblis dan bala tentaranya ke ujung bumi. Beliau pernah membunuh makhluk sejenis yang membangkang dan menentangnya. Mahlayil memiliki mahkota kerajaan yang agung dan pernah berpidato di hadapan manusia. Mahlayil memegang kekuasaan negaranya selama 40 tahun. Barangkali di lain kesempatan saya akan mencoba mengisahkan tentang siapa sebenarnya Raja Mahlayil ini. Setelah Mahlayil wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yarat. Sebelum Yarat wafat, Yarat berwasiat kepada putranya yang bernama Hanuk. Berikutnya, Hanuk ini kemudian akan dikenal sebagai Nabi Idris alaihi salam. Demikian kisah dari wafatnya Nabi Adam alaihi salam serta wasiat beliau kepada Nabi Syeds alaihi salam. Terakhir, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi Syeds kepada anaknya serta bagaimana jalannya alur kenabian setelah Nabi Syeds hingga sampai ke Nabi Idris alaihi salam. Kisah kali ini saya ambil dari buku yang berjudul Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Lebih dan kurangnya di dalam penyampaian saya mohon maaf. Sampai bertemu dalam kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.